fanaqulu bisa fayaqulu. Terus kalau nun yang pertama maka dalam lafaz nahsyuruhum maka yakul bisa dua, bisa naqulu atau yakulu. Tapi kalau yang yahsyuruhum itu menggunakan ya, maka lafaz yakulu itu cuma bisa menggunakan ya. Tidak ada qiraah yang mengatakan kalau yahsyuruhum itu pakai ya, yakulu pakai nun, itu enggak ada. Nah, jadi qiraahnya ada 3. Pon itu 1. Fayaqulu ailil ma'budina, Allah Ta'ala dawuh berkata kepada para perkara-perkara yang disembah, yakni dari para malaikat, Nabi Isa, Nabi Uzair dan juga jin, mengucapkan kepada mereka, menanyai kepada mereka. Tujuannya menanya itu isbatan lil hujjah alal abidin, untuk menetapkan sebuah dalil yang sifatnya memberatkan kepada orang-orang yang menyembah. Ya, gampangannya ngomong, karena mereka orang-orang yang menyembah terhadap para malaikat, Nabi Isa, Nabi Uzair dan juga jin, mereka berkata bahwa perkara-perkara ini tadi, malaikat, Nabi Isa, Nabi Uzair dan juga jin, itu adalah perkara-perkara yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Makanya Allah Ta'ala langsung menanyai kepada perkara-perkara yang disembah itu tadi untuk menetapkan terhadap hujahnya. Allah Ta'ala berkata, menanyai kepada orang-orang yang disembah, a'antum adlaltum ibadi haula, apakah kalian semua yang menyesatkan terhadap para hamba-hambaku itu, mereka itu, ay auqatum fid dhalali bi amrikum iyahum bi ibadatikum, yakni apakah kalian semua yang menjatuhkan para hambaku itu di dalam kesesatan dengan cara kalianlah yang memerintahkan terhadap mereka agar menyembah terhadap mereka, agar mereka itu menyembah terhadap kalian semua. Sebelum dilanjutkan ke tafsirnya, tengeriki ada pembahasan masalah qiraah. Yang pertama, a'antum itu bitahqiqil hamzataini, dengan dibaca tahqiq, dibaca nyata, dibaca jelas dua hamzahnya. A'antum 1 qiraah yang pertama. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, qiraah yang kedua wa ibdalisaniyati alifan, dan juga dengan digantinya alif yang nomor 2, hamzah yang nomor 2 diganti menjadi alif. Antum wa tashiliha, dan juga ada kalanya dibaca tashil wa idkhali alifin bainal musahhalati wal ukhra wa tarki. Langsung mawon teng kitab Shawini sampean bisa lihat jumlah qiraahnya itu ada 5. Jumlah qiraahnya ada 5. Pokoknya sing angel teko tafsir Jalalain itu mek masalah qiraah itu, karena disampaikan dengan bahasa yang sangat ringan, menyebabkan banyak yang salah paham. Ini atofnya kemana-kemana. Paling angel tafsir Jalalain itu mek qiraah-qiraahnya tok itu. Sampean bisa lihat di dalam kitab Shawinya, jadi qiraahnya itu ada 5. Yang pertama kikil hamzataini, dengan membaca tahqiq, membaca nyata, membaca secara jelas 2 hamzahnya. A'antum ay ma'a idkhali alifin bainahuma wa tarkihi, yakni dengan memasukkan alif di antara kedua hamzah yang dibaca nyata dan juga meninggalkan. Jadi qiraah yang pertama, antum, kedua hamzahnya dibaca jelas dan tidak memasukkan alif. Atau yang nomor 2, idkhali alifin bainahuma, memasukkan alif di antara 2 hamzah yang dibaca nyata. Berarti antum itu nomor 2. Fatahqiq fihi qiraatani, maka pembacaan tahqiq atau hamzahnya dibaca secara nyata dua-duanya itu ada 2 qiraah. Nih, 2 nggih. Terus dilanjutkan lagi wat tashil kadzalik. Nggih. Wat tashil kadzalik, dan
baca tashil niki pun bolak-balik diaturaken bahwa tashil itu pembacaan tengah-tengah antara mengganti dan menetapkan bacaan hamzahnya. Jadi cara hamzah itu berarti ono telu, tahqiq, marang wonten tabdil atau tashil. Ibdal bahasanya teng mriki. Jadi kalau tahqiq benar-benar dibaca nyata itu dibaca hamzah. Kemudian yang nomor 2 itu ditabdil atau ibdal, benar-benar hamzahnya itu diganti dengan alif kalau dalam hal ini. Yang nomor 3 yaitu tashil, dibaca tengah-tengah antara alif dan juga hamzah kalau dalam contoh ini. Lah yang tashil itu juga ternyata ada 2 qiraah, wa tashil kadzalik ai qiraatani. Dibaca tashilnya pun itu juga ada 2 qiraah. Artinya apa? Ada yang versi memasukkan alif di antara hamzah yang pertama dibaca secara nyata dan yang kedua dibaca tashil, atau tanpa alif. Jadi yang terakhir yang nomor 5 wal ibdalu wahidatun. Sedangkan kalau di ibdal yakni hamzah yang kedua itu diganti menjadi alif, itu ya qiraahnya ya tanpa adanya menyela-nyelakan alif di antara keduanya. Jadi cara tak bacakan ini ya tulisan. Yang pertama a'antum dibaca tahqiq 2 hamzahnya dan tidak ada memasukkan alif di antara keduanya. Yang nomor 2 yaitu dibaca tahqiq kedua hamzahnya besertaan dengan memasukkan alif di antara keduanya. Berarti antum itu yang nomor 2. Yang nomor 3 yaitu diganti hamzah yang nomor 2 menjadi alif. Hamzah kedua diganti menjadi alif, ya wis gak ada lagi istilah dikai alif tengah-tengah itu wis gak enak. Ya cuma itu tok, langsung diganti menjadi alif. Berarti antum itu hamzah kedua sharih dibaca atau diganti menjadi alif. Itu 3 qiraah sudah. Yang nomor 4 dan nomor 5 yaitu hamzah yang nomor 2 diganti antara hamzah dan juga alif. Diganti menjadi hamzah dan juga alif. Antara nanti qiraah yang keempat itu tanpa memasukkan alif dan qiraah yang kelima dengan memasukkan alif di antara hamzah pertama yang dibaca tahqiq dan hamzah yang kedua yang dibaca tashil. Yang ngoten. Terus kula lanjutaken malih qiraah sab'ah ngeten iki ya lebih baiknya sampean ngaji nang kiai-kiai yang benar-benar sudah menguasai qiraah sab'ah atau bahkan qiraah asyrah. Kami cuma bisa menerangkan secara konsepnya nih kok. Sekarang lanjut ke maknanya. A'antum adlaltum ibadi haula amhum dallus sabil. Apakah kalian semua wahai perkara-perkara yang disembah yang menyesatkan terhadap mereka, yakni auqatumuhum fid dhalali bi amrikum iyyahum bi ibadatikum, yakni kalian semua yang menjatuhkan mereka di dalam kesesatan dengan memerintahkan terhadap mereka untuk menyembah kalian semua. Amhum dallus sabil ay tariqal haqqi bi anfusihim, ataukah mereka sendiri yang tersesat di dalam jalan ay tariqal haqqi, yakni jalan kebenaran bi anfusihim dengan diri mereka sendiri. Saya kira sampun jelas artinya bagaimana Allah Ta'ala itu ingin mendirikan hujjah untuk mereka yang menyembah terhadap selainnya Allah, sampai Allah Ta'ala langsung menanyai terhadap orang-orang yang disembah dari selainnya Allah, apakah benar bahwa yang menjatuhkan dalam kesesatan itu kalian semua atau mereka sendiri yang sesat.
Ya, janjane orang-orang kafir ini sampai menyembah terhadap para malaikat, Nabi Isa, Nabi Uzair dan juga jin itu gara-gara kalian yang memerintahkan, wahai malaikat, Nabi Isa, Nabi Uzair dan juga jin, ataukah mereka sendiri yang tersesat gara-gara awak dhewe. Ini tadi secara global ya. Dalam ayat lain nanti ada kok pembahasan yang Nabi Isa secara sendiri juga ada. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Kalau pembahasannya di dalam ayat lain, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jadi kalau pembahasan yang secara khusus Nabi Isa di dalam surat Al-Maidah ayat 16. Wa idz qala Allahu, tatkala Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Isa, ya Isa, wa Isa ibn Maryam, putra laki-lakinya Maryam, anta qulta lin-nasi, apakah kamu berkata kepada para manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, hendaknya kalian semua menjadikan diriku Nabi Isa dan ibuku Maryam sebagai dua Tuhan dari selainnya Allah. Kapan ngomong Allah Ta'ala berkata, Isa, apa awakmu sing ngongkon terhadap orang-orang agar mereka itu menjadikan dirimu dan juga ibumu sebagai dua Tuhan dari selainnya Allah. Maka Nabi Isa menjawab, qalu subhanaka yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maka Nabi Isa berkata, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku mengucapkan sebuah perkara yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alim, andaikan aku mengucapkan hal tersebut maka engkau sudah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau maha tahu terhadap apa yang ada pada hatiku dan aku tidak tahu terhadap apa yang ada pada engkau. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui terhadap hal-hal gaib. Tadi ya seperti itu. Artinya untuk menetapkan hujjah, agar hujjah ini sebenarnya sudah jelas orang-orang kafir itu berada dalam kesesatan. Cuma Allah Ta'ala ingin mengokohkan kembali bahwa mereka menyembah terhadap dari selainnya Allah Ta'ala itu atas dasar bukan karena perintahnya, perkara-perkara yang mereka sembahkan, tapi mereka sendiri yang tersesat. Toh andaikan bahasa kasar ngomong ngoten, andaikan yang memerintahkan mereka menyembah jin itu adalah andaikan itu jin, maka sudah seharusnya orang-orang itu menolak, karena itu bukanlah perkara yang hak. Apalagi kalau mereka menyembah tanpa adanya perintah dari perkara-perkara yang mereka sembah. Ngoten loh. Jadi untuk isbatan lil hujjah alal abidin. Pon, ingaten nggih. Lanjut teng ayat nomor 18. Qalu subhanaka ma kana yambaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikr wa kanu qauman bura. Wa qalu, mereka berkata, ayil ma'budun, tulis harakate ayil ma'budun, mereka orang-orang yang disembah berkata, menjawab terhadap Allah Ta'ala, subhanaka maha suci engkau, makana yambaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya, makana yambaghi lana, tidak sepatutnya bagi kami, an nattakhidha min dunika, untuk min dunika min awliya, untuk menjadikan dari selainmu sebagai aulia atsba'an ya'budunana, sebagai para kekasih, yakni para pengikut yang disuruh untuk menyembah. Di aulia niki murate seperti yang dikatakan dalam Syekh As-Sawi, ai atsba'an ya'budunana, para pengikut yang menyembah terhadapku.
Ngerti berarti cara bahasane perkara-perkara yang disembah itu mulai dari Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Uzair, jin dan para malaikat berkata bahwa ya Allah Maha Suci Engkau, bahwa tidak patut bagi kami untuk menjadikan dari selainmu seorang kekasih. Artinya para pengikut yang menyembah terhadap kami. Surah pantes belas, mboten pantes Gusti. Kula niki memiliki, mengambil atau menjadikan bahwa para pengikut-pengikut itu untuk menyembah terhadapku. Walakin mata'tahum wa aba'ahum hatta nasudzikr. Akan tetapi engkau itu memberikan kenikmatan terhadap mereka dan para kakek moyang mereka hingga membuat mereka lupa terhadap Al-Quran yang menjadi pengingat. Ya, wa kanu qauman bura, dan mereka adalah golongannya kaum yang binasa. Artinya di dalam ayat nomor 18 secara garis globalnya, mereka golongannya perkara-perkara yang disembah itu berlepas diri, bahwa penyembahan orang-orang kafir terhadap perkara-perkara yang mereka sembah berupa malaikat, Nabi Isa, Nabi Uzair dan juga jin, itu tidaklah berdasarkan perintahnya perkara-perkara yang disembah, akan tetapi mereka tersesat secara sendirinya. Mulanya tengeri dilanjutkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, qalu subhanaka aitanzihan amma la yaliku bika. Maha suci Engkau, yakni maha suci Engkau wahai ya Allah dari perkara-perkara yang tidak patut terhadapmu. Maka nayam bagi ayyastaqimu lana an nattakhidha min dunika ay ghairika min auliya. Tidak pantas, tidak layak, tidak seharusnya bagi kami untuk mengambil, menjadikan dari selainmu ay ghairika min auliya, dari para kekasih. Makna asalnya itu aulia itu kekasih. Dan riki dikatakan maf'ulun awalun. Aulia ini merupakan maf'ul awal, wa min zaidatun min aulin niku wa kan maf'ul yang nomor 2, sehingga kemudian fakaifa na'muru bi ibadatina, bagaimana mungkin kita memerintahkan terhadap mereka untuk menyembah kami, untuk menyembah kami, bagaimana mungkin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ana tengriki dilanjutaken syarahnya Hasyi Asawinya, ai ajba'an ya'budunana wa yasiwa yurad bil auliya al madfuun ay ma'buduna lana, yanal wali kama yutlaqu alal madfu yuqalu alat tabi', kal maula yutlaqu alal a'la wal asfal, wa kalam mufassir yufidu al makna asani idza alimta dzalik fattabarri hasilan fi hadhil ayah minal auliya bi maknal ma'budin awil abidin li ghairillah wa ma bi makna man tawallau khidmatallah au man tawallahumullahu falam yakilhum li ghairihi faqad ittakhadahumullah wa amara bi ta'alluq bi adyalihim. Dados teng mriki ngeten. Dawuhnya Syekh Asawi, aulia itu bisa dimaknani dua, bisa dimaknani sebagai pengikut atau orang-orang yang diikuti. Bisa dimaknani sebagai pengikut atau orang-orang yang diikuti. Jadi cara mulati ngeten. Maka nayam bagi lana an nattakhidha min dunika min aulia. Tidak seharusnya bagi kami untuk menjadikan dari selainmu sebagai orang-orang yang diikuti. Orang-orang yang diikuti, orang-orang atau perkara-perkara yang disembah. Diikuti dengan arti berarti disembah. Mboten pantes Gusti, kami menjadikan dari selainmu orang-orang yang diikuti atau orang yang disembah. Atau sebaliknya,
Tidak apa, aulia ini dimurati sebagai para pengikut. Para pengikut berarti para penyembah. Cara dimurati berarti maka nayam bagilan an-nattakhidha min dunika min aulia, tidak seharusnya bagi kami ya Allah kami mengambil atau menjadikan dari selain Engkau dari para pengikut, yakni para penyembah. Jadi makna dawuhnya Syekh As-Sawi, al-auliya ini makna nono sebagai atsba, ya tabe atau majbu yang diartikan ma'bud atau abid itu sama, yang artinya cuma satu, yaitu at-tabarri. At-tabarri itu lepas tangannya para orang-orang yang disembah dari pekerjaannya para penyembah. Jadi lepas tangan para malaikat, Nabi Isa, Nabi Uzair, jin itu lepas tangan dari mereka. Boten Gusti. Kita saja itu loh merasa bahwa tidak pantas, tidak layak bagi kami untuk mengambil dari selainmu para yang disembah, para yang diikuti, yang disembah. Atau para yang mengikuti, yang menyembah terhadap kami. Boten pantas, boten layak. Pon. Tengeriki, ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, ini baru alasannya. Walakim bahasanya fa kaifa na'muru bi ibadatina. Bagaimana mungkin kita memerintahkan agar mereka menyembah terhadap kami? Ini modern mungkin ai bi ibadatin iyana fa nahnu lam nudilluhum. Kami tidak menyesatkan terhadap mereka. Tapi secara garis global dawuhnya Syekh As-Sawi bahwa kalau kalamnya Kiai Musannaf Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu lebih cenderung kepada makna yang nomor 2, bahwa aulia itu diartikan sebagai matsbu'un atau ma'budun, para orang-orang yang diikuti, para orang-orang yang disembah. Sama ngomong, kalau kita versinya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, tidak pantas bagi kami untuk menjadikan dari selainmu orang-orang yang diikuti aulia, orang-orang yang diikuti yang disembah. Orang-orang yang disembah dari selain boten pantas. Maka bagaimana mungkin malah memerintahkan mereka orang-orang kafir untuk menyembah kami? Itu nggak mungkin. Katanya al-ma'budun. Pon ngoten nggih. Wis intine mulai bingung, intine ini kalimat tabari, kalimat lepas tangan. Ya. Boten, kami tidak memerintahkan mereka untuk menyembah. Pon. Wala tak tahum lah, ini alasannya. Walakin tak tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikr. Akan tetapi engkau beri nikmat terhadap mereka dan kakek moyang mereka, ai min qablihim bi italatil umur, yakni mulai dari sebelumnya, cara memanjangkan umur mereka, wa sa'atir rizki, dan rizki yang sangat banyak, hatta nasu dzikr, hingga mereka itu lupa terhadap Quran sebagai pengingat. Aitaraku al-mau'idata wal iman bil Quran, yakni mereka itu meninggalkan mau'idah atau nasihat dan juga beriman terhadap Al-Quran. Tadi bahasanya tadi didawakan istidrakun li raf'i ma yutawahamu subutu. Maknanya adalah istidrak. Lakin ini maknanya adalah istidrak untuk menghilangkan sebuah perkara yang disangka adanya. Wal makna adalah anta an'amta alaihim bi ni'amin azimatin faja'alu dzalika sababan lil dhalalin wa laysa lana madkhalun fi dzalik wa fi hadzal istidrak ruju'un ilal haqiqah. Dawuhnya Syekh As-Sawi, maknanya adalah engkau ya Allah yang memberi nikmat terhadap mereka orang-orang kafir dengan nikmat-nikmat yang agung, sehingga inilah sebab mereka menjadi tersesat.
Dan kami laisa lana madkhalun fi dzalik, tidak ada satupun yang bisa, tidak ada satupun kami ikut andil menyesatkan terhadap mereka, itu mboten wonten. Nah, ini merupakan sebuah alasan yang hakikat. Ya, bahasanya ngoten. Dadi alasan utama mereka tersesat adalah mata'tahum wa aba'ahum hatta nasudzikr. Mereka itu diberi nikmat yang sangat agung sama Allah sehingga membuat lalai. Jadi Pak, melarat kuwi ya cupo. Terus nikmat sing gede iku ya coba sampean lihat ya kehidupannya orang-orang barat yang kemarin bahkan bahasa kasar ngomong viral, file Epstein dah, enggak salah namanya itu. Golongannya orang-orang terkaya di muka bumi, yang mana mereka itu sudah memiliki kemauan apapun itu sudah terturuti, Pak. Kepingin opo mereka terturuti, sampai mereka itu sampai berada di taraf di mana wis kantean kepinginan sampai kepinginannya itu melampaui batas kemanusiaan. Mangan enak sembarang di atas muka bumi ini mereka sudah terpenuhi. Mangan daging sapi, daging opo ya kabeh mari di pangan mereka. Bahkan karena semua sudah terturuti, pikiran mereka itu akhirnya ingin mencapai suatu hal yang sudah di luar nalar mereka. Akhirnya mangan daging menungso, orang-orang di negara mana itu. Itu bentuknya bahwa kalau nikmat itu semakin banyak, semakin tinggi, akan membuat seseorang itu lalai. Mulanya tentang ayat Al-Quran ini ketinggian akan wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah. Saya ayat ya. Tengah lagi dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dawe Allah Ta'ala, nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Garis bawah. Nabluukum, kami menguji kalian semua, bisyarri dengan perkara yang buruk, wal khairi dan perkara yang baik, fitnah sebagai fitnah. Perkara elek rupane sebuah kemiskinan itu juga cobaan. Wal khairi berupa kekayaan itu juga menjadi ujian. Banyak cerita-cerita tentang orang itu kalau dulunya pas waktu nggak punya taat, barang mesti dadi sugih akhirnya nggak taat. Atau sebaliknya, banyak kalau waktu miskin nggak taat, kalau waktu kaya taat, banyak. Pun intinya semua itu ujian. Lah, alasan mereka itu sesat adalah mata'tahum ilahin. Engkau ya Allah memberikan terhadap mereka itu penuh dengan sebuah kenikmatan sehingga hatta nasudzikr, sehingga mereka itu lupa terhadap Al-Quran sebagai pengingat. Aitaraku al-mau'idata wal imana bil Quran, hingga menyebabkan mereka itu lupa terhadap Al-Quran, nasihat yang ada di dalam Al-Quran, mengimani terhadap Al-Quran. Wa kanu qaumam bura, dan mereka adalah golongannya kaum yang buro ay halka, orang-orang yang celaka. Pun ya. Terakhir ayat nomor 19. Tangeriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, faqad kadzabukum bima taquluna fama yastati'una sarfa wala nasra wa may yadlim minkum wa may yadlim minkum nudhiquhu 'adzaban kabira. Al-Furqan ayat 9. Kita murati ayatnya dulu. Faqad kadzabukum, maka sungguh mereka para perkara al-ma'budun, perkara-perkara yang kalian sembah, telah menganggap bohong terhadap kalian semua, wahai orang-orang kafir. Bima taquluna, terhadap perkara-perkara yang kalian ucapkan. Fama yastati'una sarfan wala nasra, maka mereka
perkara-perkara yang disembah itu tidak memiliki kekuatan untuk menolak atau mencegah terhadap siksaannya Allah. Wa may yadhlim minkum nudhiqhu adzaban kabira. Barang siapa yang bertindak zalim, yakni mensekutukan terhadap Allah dari kalian semua, nudhiqhu adzaban kabira. Niscaya akan aku icipkan terhadap dia, akan aku berikan kepada mereka siksaan yang sangat agung. Siksaan yang sangat agung. Pun niku secara garis globalnya. Maka inilah bentuk isbatul hujjahnya Allah Ta'ala terhadap mereka para penyembah. Ya, gila. Faqad kadzabukum. Ai kadzabal ma'buduna al-abidina. Kalian yang menyembah terhadap malaikat, Nabi Isa, Nabi Uzair, Nabi dan juga jin. Itu loh yang kalian sembah itu telah menganggap bohong terhadap kalian semua. Bima taquluna bil fawqaniyati innahum alihatun. Perkara yang kalian ucapkan bahwa mereka adalah Tuhan. Gampang ngomong, itu loh mereka yang kalian sembah itu sudah klarifikasi. Yang bahwa kalian mengatakan bahwa mereka itu merupakan Tuhan, mereka sudah berklarifikasi bahwa tidak seperti itu. Mereka menganggap bohong terhadap ucapan kalian. Berupa ucapan bahwa mereka adalah aliyah atau Tuhan. Fama yastati'una sarfan wala nasr. Maka mereka, perkara-perkara yang disembah itu tidak bisa memiliki kekuatan untuk menolak ataupun mencegah terhadap siksanya Allah. Lah, yastati'un itu qiraahnya ada dua. Qiraah yang pertama bil tahtaniyah. Qiraah yang kedua bil fauqaniyah. Fama yastati'un atau fama tastati'un. Kalau fama yastati'un berarti mereka al-ma'budun, ya, marji'nya ke al-ma'budun. Maka mereka perkara-perkara yang disembah itu tidak bisa atau tidak memiliki kekuatan untuk menolak terhadap siksa atau mencegahnya. Itu kalau lahum, bukan, ya, yakni yang tidak mampu adalah para perkara yang disembah. Tahu dalam satu qiraat itu menggunakan fauqaniyah, tak yang di titik 2. Berarti famatas tadi, maka kalian semua wahai orang-orang kafir tidak akan mampu untuk sorfan aitaf andil azabi angkum, untuk menolak terhadap siksa dari kalian semua, wala nasron aiman an lakum minhu, ya, tidak bisa mencegah terhadap siksaan dari kalian semua. Wa may yadlim, terakhir, wa may yadlim minkum nudhiqhu adzaban kabira. Barang siapa yang menzalimi, zalim di sini adalah diartikan syirik, ayyushrik. Jadi zalim niku seringkali di dalam ayat Al-Qur'an artinya adalah bukan hanya sekedar tindakan zalim, tapi artinya adalah mensekutukan terhadap Allah Ta'ala, seperti yang ada di dalam ayat inna syirka la dzulmun adzim. Bahwasanya syirik itu merupakan tindakan menganiaya yang paling agung. Makna umayyadlim dimurati oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, ayyusyrik, barang siapa yang zalim yakni mensekutukan terhadap Allah dari kalian semua, nudhiqhu adzaban kabira, akan aku cicipkannya siksaan yang sangat agung, siksaan yang sangat pedih. Aisyadidan fil akhirah, yakni yang sangat agung di akhirat. Wa ma alna qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kuluna ta'am ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan arun atasbiruna wa kana rabbuka basira. Surat Al-Furqan ayat 20. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.